Apakah Anda seorang project manager ataupun seorang engineering manager dari tim pengembangan perangkat lunak dan Anda telah merasa lelah mendengar bahwa proyek yang tengah Anda kerjakan tidak dapat diselesaikan pada waktu yang tepat. Atau bagi Anda, top leader dari tim teknologi, ataupun bagi Anda seorang top manajemen dari sebuah perusahaan tech company, sering merasa frustasi terhadap progres yang dicapai oleh tim teknologi dalam proses mereka menyelesaikan software yang lagi dikerjakan, maka sebenarnya Anda itu tidak sendiri. Saya dan semua orang yang pernah dan masih berkecimpung dalam pembuatan software seringkali menghadapi hal ini di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan seorang project manager yang sangat handal, seorang project manager yang sudah sangat berpengalaman, serta para senior software developer yang sudah sangat berpengalaman pun sering menghadapi hal seperti ini. Jadi, keterlambatan dalam proses pembuatan software sepertinya sudah menjadi kebiasaan yang umum dan sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Pengembangan perangkat lunak ya atau proses software development perlu kita ketahui, kita sebagai leader dari tim teknologi, bahkan kita sebagai top manajemen dari sebuah tech company, bahwa bidang industri ini merupakan bidang industri yang sangat kompleks dan tentunya menantang, serta membutuhkan keterampilan teknis dari semua tim yang terlibat, serta bidang industri ini merupakan bidang yang membutuhkan lebih banyak tingkat kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah. Bahkan di video yang pernah saya sampaikan yang berjudul Domain Driven Design, ternyata proses pembuatan software merupakan industri yang berada di dalam urutan kedua dalam hal tingkat uncertainty atau tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi. Dengan demikian, kita tidak bisa membandingkan suatu proses development satu dengan satu proses development yang lain, karena setiap proses development ini dia memiliki tantangan, memiliki hal-hal yang mungkin berbeda yang pernah kita hadapi di proses pembuatan software sebelumnya. Apabila Anda memang merasakan hal seperti ini, ya sekali lagi itu adalah wajar, tetapi kita harus bisa mengetahui bagaimana kita bisa mereduksi keterlambatan yang terjadi dan bisa menanggulangi atau bisa mengantisipasi semua keterlambatan tersebut. Kalau demikian, ini adalah video yang tepat yang bisa Anda pelajari dan bisa Anda ikuti karena di video kali ini kita akan membahas sebuah metodologi, sebuah hukum atau sebuah prinsip di dalam software development yang wajib kita ketahui dan wajib kita pahami agar proses pengembangan software kita lebih optimal dan lebih bisa kita jaga dalam hal ketepatan waktunya. Kita akan membahas hukum Brook yang
merupakan sebuah hukum yang sangat legendaris yang bisa memberikan kepada kita bagaimana semua hal yang tadi saya sebutkan bisa kita capai. Mari kita ikuti. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali rekan-rekan semua, sobat-sobat IT, para software developer, para solution arsitek, dan teman-teman project manager, serta teman-teman engineering leader. Seperti biasanya dengan saya, Kang Legend. Dan di kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan membahas sebuah tema yang saya rasa cukup sangat penting bagi teman-teman yang bekerja sebagai project manager ataupun bagi teman-teman leader dari tim teknologi, bahkan para top manajemen dari sebuah tech company. Kita akan membahas sebuah hukum atau sebuah prinsip di dalam proses pembuatan software yang cukup sangat terkenal yang dinamai dengan hukum Brooks. Dalam dunia manajemen project, proses pembuatan perangkat lunak, hukum Brooks ini merupakan prinsip yang seringkali menjadi perdebatan hangat gitu ya. Hukum ini ditemukan atau dikemukakan oleh seorang yang sudah sangat senior ya, yang orang yang benar-benar sudah sangat pengalaman di dalam proses pembuatan software. Beliau adalah seorang software engineering ya, senior software engineering, seorang solusi arsitek yang cukup sangat handal, serta beliau juga merupakan seorang project manager yang telah banyak pengalaman menghandle atau mengerjakan proyek-proyek yang memiliki skala yang sangat tinggi atau sangat besar. Beliau ahli dalam mengerjakan proyek-proyek enterprise dan beliau adalah seorang legend di dalam dunia pembuatan software. Nama beliau adalah Frederick Phillips Brooks Jr. Kalau teman-teman mencari, beliau itu lahir tahun 31 dan ya sekarang sebenarnya beliau sudah wafat, meninggal dunia, tetapi beliau memberikan sebuah legasi atau sebuah warisan kepada kita, sebuah hukum yang sangat terkenal yang tadi saya sebutkan, yang dinamai dengan hukum Brooks. Nah, hukum Brooks ini ditulis di dalam buku klasik yang cukup sangat terkenal juga, yang namanya adalah atau yang judulnya The Mythical Man Month. Ini diterbitkan pada tahun 1975. Jadi ini sebuah buku yang sangat klasik yang saya rasa saya juga tahun tersebut tuh belum lahir sama sekali di dunia ini. Dengan demikian, kalau melihat dari tahun terbitnya, saya yakin banyak dari kita yang mungkin saja tidak pernah mendengar sama sekali mengenai hukum Brooks ini, ya, kecuali bagi orang-orang yang memang serius dan concern untuk mencari metodologi-metodologi yang bisa kita gunakan di dalam proses pengembangan sebuah software. Dan saya yakin teman-teman yang dari angkatan sekarang yang lahir di tahun 2000-an mungkin nggak pernah mengenal juga sama sekali siapa Fred Brooks ini.
Hukum ini menyatakan bahwa ternyata menambahkan tenaga kerja atau menambahkan tim pada proyek perangkat lunak yang sedang terlambat atau sedang kebakaran, ini ternyata justru akan membuatnya semakin terlambat. Ternyata berbeda dengan pemahaman yang selama ini kita pahami gitu ya. Bahkan berbeda sekali dengan praktek-praktek yang apa ya, istilahnya tuh sering dilakukan oleh para project manager. Ketika terjadi keterlambatan, maka biasanya solusi yang diajukan adalah menambahkan tim, bahkan gencar hiring untuk mengisi kekurangan tim tadi. Nah, ternyata berdasarkan hukum Brooke ini, penambahan tim di tengah jalan itu ternyata lebih akan membawa proses pengerjaan softwarenya menjadi semakin terlambat. Oke, kita coba gali lebih dalam apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan hukum Brooke ini. Jadi hukum Brooke ini seperti yang tadi disebutkan berbunyi bahwa menambahkan tim atau menambahkan tim developer umumnya pada proyek perangkat lunak yang terlambat ini hanya akan membuatnya semakin terlambat. Prinsip ini berangkat dari pengalaman Brooks dalam mengelola proyek perangkat lunak yang sangat kompleks. Secara singkat, hukum Brooks mengingatkan kita bahwa penambahan tenaga kerja pada proyek yang sudah mengalami keterlambatan bukanlah sebuah solusi yang efektif. Sebaliknya, hal tersebut seringkali memperburuk situasi. Selain itu, ternyata hukum Brooke ini sejalan dengan hukum Conway. Saya pernah menjelaskan mengenai hukum Conway ini di dalam video saya yang berhubungan dengan microservice dan hukum Conway ini menyatakan atau berbunyi sebuah organisasi itu cenderung akan menghasilkan desain sistem atau software yang mencerminkan struktur komunikasinya. Semakin timnya banyak, maka komunikasi yang terjadi akan semakin kompleks dikarenakan jalur-jalur komunikasinya itu semakin banyak. Kalau kita punya 2 orang tim, maka komunikasinya mungkin hanya ada satu jalur komunikasi. Kalau ada 3, maka ada 2 jalur komunikasi. Tetapi semakin banyak orang, maka komunikasi yang terjadi ini menjadi sangat banyak dan sangat kompleks, susah untuk di-manage. Nah, hukum Conway menjelaskan hal ini dan lebih tepatnya mungkin menjelaskan bagaimana struktur organisasi dan komunikasi mempengaruhi desain sistem dan akhirnya akan mempengaruhi software yang dikembangkan oleh tim. Ketika tim tumbuh, kompleksitas komunikasi meningkat dan ini mempengaruhi sekali lagi desain dan koordinasi proyek. Ya, untuk lebih detailnya mengenai hukum Conway ini ya dan tata cara bagaimana kita bisa mengantisipasi hal ini ya, teman-teman bisa kembali lagi melihat atau mengunjungi salah satu video saya yang membahas mengenai hukum Conway ini. Ya, tetapi di sini saya ingin menjelaskan bahwa si hukum Brooke ini sejalan juga dengan beberapa hukum yang atau prinsip yang ada di dalam proses pengembangan sebuah
software. Selanjutnya mungkin kita bertanya dan ya saya yakin banyak teman-teman di sini yang tidak percaya bahwa hal ini terjadi. Kenapa kita menambah tim justru menjadi memperlambat pekerjaan? Bukannya satu orang yang mengerjakan itu akan terlambat, tetapi 2 orang, 3 orang, 4 orang itu menjadi lebih baik karena banyak tangan. Nah, ternyata tidak seperti itu ya. Jadi, eh, mengapa hukum Brooke ini terjadi? Pertama, yang perlu teman-teman ketahui bahwa ada yang disebut dengan kurva pembelajaran. Ketika tim baru ditambahkan, mereka itu sebenarnya akan memerlukan waktu untuk memahami kode yang ada, ya. Untuk memahami alat atau tool yang digunakan, untuk memahami proses bisnis dari eh, software yang dikerjakan, dan tentunya proses pengembangan yang digunakan. Artinya orang tersebut yang baru join ke tim kita, dia membutuhkan waktu untuk mempelajari dan memahami eh, SDLC dari software yang tengah dikembangkan. Nah, kurva pembelajaran ini tidak hanya memperlambat progres, artinya ketika masuk itu belum tentu dia bisa langsung langsung terjun di tim, bahkan mereka juga bisa mengganggu alur kerja tim yang sudah ada. Kenapa? Karena si orang ini butuh orang lain untuk menjelaskan, si orang ini butuh mentor yang bisa mengguide-nya, si orang ini tuh akan mengambil waktu dan effort dari tim yang tengah mengerjakan software tadi. Bahkan seorang senior pun dia tetap membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Itu adalah satu yang menjadi alasan mengapa hukum Brooke ini bisa terjadi. Selanjutnya, kedua, alasan kenapa hukum Brooke ini bisa terjadi, ya, berdasarkan pengalaman saya, dengan menambahkan tim, sebenarnya kita menambahkan kompleksitas komunikasi. Tim yang kita masukkan bisa saja dia memiliki karakter yang berbeda dengan tim yang ada, bahkan bisa menjadi pengganggu dari keharmonisan tim yang sudah berjalan. Setiap anggota tim baru ini menambah lapisan komunikasi yang terjadi. Ketika dulu mungkin lapisannya sudah cukup sangat clear dan cukup sangat sudah mudah terjadi. Nah, dengan adanya tambahan orang baru, maka semakin banyak orang dalam tim, semakin kompleks nanti komunikasi yang diperlukan, dan semakin tinggi usaha yang dilakukan, usaha yang harus diberikan untuk menjaga sinkronisasi dan koordinasi. Nah, hal ini seringkali menjadi penyebab utama kegagalan, kebingungan, dan kesalahan dalam implementasi pengerjaan sebuah proyek. Kita tidak akan berbicara dulu bagaimana solusinya ya, kita akan berbicara dulu alasan mengapa hukum Brooke ini bisa terjadi. Kedua tadi adalah kompleksitas komunikasi. Ketiga, ini adalah kebutuhan koordinasi yang meningkat. Ya. Penambahan tenaga kerja atau penambahan tim ini, selain tadi menambahkan kompleksitas komunikasi, ini juga akan meningkatkan kebutuhan untuk pertemuan, kebutuhan untuk meeting, kebutuhan untuk laporan, dan kebutuhan koordinasi yang lebih intensif.
Waktu yang seharusnya digunakan untuk pengambilan atau pengembangan fitur ini akan terpakai untuk koordinasi dan menjelaskan tugas-tugas yang baru untuk si tim yang baru join tersebut. Jadi ini adalah 3 alasan utama mengapa hukum Brooke bisa terjadi. Dengan demikian, berarti jelaslah bahwa penambahan tim yang kita lakukan di tengah-tengah tim yang lagi kebakaran atau tim yang tengah menghadapi keterlambatan, jelas-jelas memiliki dampak negatif dari aksi yang telah kita lakukan. Minimal terjadi penundaan tambahan, ya. Kenapa? Karena menambah developer tadi seringkali berarti kita menambah waktu yang dibutuhkan untuk melatih dan menyelaraskan mereka dengan proyek yang ada. Ya, kedua, dampaknya tadi sebutkan lagi penurunan produktivitas karena ya ada gangguan dari orang yang baru join tersebut. Dan ketiga, tadi disebutkan kompleksitas dalam manajemen project. Jadi menambahkan anggota bukan suatu hal yang tepat, tetapi suatu hal yang akan membuat proyek Anda terlambat. Jadi apa yang dilakukan oleh para project manager ini ternyata sebuah hal yang salah gitu ya. Apa yang diperintahkan oleh top manajemen karena berpikiran nambah orang, prosesnya menjadi lebih cepat ternyata salah. Dan hal ini sebenarnya sesuai juga dengan suatu ungkapan yang sering kita dengar ya dari para senior gitu, bahwa proses pembuatan software ini lebih ke seperti seorang ibu yang hamil ya, seorang perempuan yang hamil. Proses hamil sampai melahirkan itu, artinya sampai proses terdeploy ke dunia, itu kan rata-rata membutuhkan waktu 9 bulan. Nah, kita tidak bisa menambahkan 8 perempuan supaya yang waktu dibutuhkan 9 bulan ini menjadi 1 bulan. Tidak mungkin kan seorang wanita hamil menjadi 1 bulan ketika kita menambahkan 8 perempuan hamil. Tetap aja membutuhkan rata-rata 9 bulan. Dengan demikian, penambahan tim belum menjadi jaminan, bahkan menjadi problematika yang akan lebih mengganggu jalannya proyek Anda. Lalu bagaimana solusinya? Hukumnya telah disebutkan. Prinsipnya telah disebutkan. Harus ada solusi. Kenapa? Karena hal ini tuh sering terjadi. Bahkan kita harus tahu bagaimana preventif yang harus kita lakukan supaya hal ini tidak terjadi di proyek kita. Nah, ini berikut ada beberapa solusi ataupun cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari malapetaka tadi. Di buku yang disampaikan oleh Brooke ini, banyak juga solusi atau pembelajaran yang kita bisa dapatkan selain dari buku-buku yang lain ya. Kenapa? Karena buku mengenai manajemen project ini cukup sangat banyak dan saya rasa itu juga semuanya menjadi hazanah bagi kita supaya kita bisa beradaptasi dengan berbagai keadaan. Pertama, ini kalau yang disampaikan oleh Brooke di dalam bukunya ya, mitologi Man and Mon ini. Pertama, kita itu harus fokus pada prioritas dan perencanaan. Alih-alih menambahkan tenaga kerja atau alih-alih menambahkan tim, maka kita itu harus memperbaiki perencanaan proyek dan fokus pada prioritas yang paling penting. Menyusun jadwal yang realistis dan mengelola risiko atau manajemen risiko ini lebih efektif dan lebih dapat membantu menghindari keterlambatan. Artinya,
planning yang baik akan menghasilkan proses dan hasil yang lebih baik. Anda tidak memiliki planning yang benar, maka yakinlah bahwa keterlambatan itu pasti akan terjadi. Nah, yang paling penting dalam planning adalah kita harus berani dan mau mengakui secara realistis bahwa waktu yang diperlukan memang selama itu. Jangan sampai ketika sudah dikemukakan berbagai alasan bahwa realistisnya pembuatan software ini adalah misalkan 1 tahun, Anda kompres lagi menjadi 1 bulan gitu ya. Itu suatu hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Jadi di sini kita harus fokus pada prioritas dan perencanaan. Yang terpenting adalah kita itu mengerjakan sesuatu yang benar, bukan mengerjakan sesuatu dengan cara paling cepat. Gitu. Kenapa? Karena pada akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan secara cepat itu akan menghasilkan bug di kemudian hari dan ternyata karena banyak bug nanti tetap saja waktu yang diperlukan itu menjadi tambah panjang. Pertama, reputasi kita menjadi jelek, kedua cost menjadi banyak, ketiga waktunya juga tetap panjang bahkan lebih panjang daripada yang awal direncanakan. Kenapa? Karena munculnya bug tadi terjadi. Lalu prioritas ini sangat penting. Kenapa? Karena yang bisa kita lakukan adalah membuat prioritas. Kenapa? Karena kalau mengenai fitur itu bisa sangat banyak ya. Dan kita memiliki keterbatasan terhadap resource atau tim yang ada. Dan kita disarankan bahwa tim ini sudah terbentuk, bahkan tim ini sudah memiliki chemistry yang baik ketika akan mengerjakan proyeknya. Jadi kalau timnya masih dalam tahap penyesuaian, dalam tahap konsolidasi gitu ya, baru seumur jagung gitu, baru 1 bulan mereka dibentuk, langsung diberikan pekerjaan, yakinlah bahwa mereka itu tidak akan langsung perform. Membutuhkan waktu supaya mereka bisa beradaptasi satu sama lain. Mengenai hal ini, mengenai waktu yang dibutuhkan untuk tim bisa masuk ke tahap performance, itu sebenarnya telah saya sampaikan juga di sebuah video dan tulisan di Medium yang berjudul mengenai tahap-tahap tim development. Ya, di sana ada tahap pertama ketika tahap dibentuk, ada tahap nanti terjadi permasalahan, lalu ada tahap mereka understanding satu sama lain dan masuk ke tahap performance. Ini bukan berdasarkan ucapan saya atau pemikiran saya, tetapi berdasarkan hasil pemikiran dari seorang profesor dalam hal profesor yang ahli dalam tim manajemen dan tim performance, yaitu Profesor Tuchman. Jadi ya tim juga membutuhkan waktu, minimal mereka butuh 1 tahun supaya mereka itu dalam kondisi top performance. Jadi tadi ya, artinya butuh perencanaan dan prioritas. Nah, sekali lagi mengenai prioritas ini sangat penting. Kenapa? Karena kita itu disarankan tidak bisa menurunkan quality ya, dan kita kan biasanya memang ditarget waktunya tidak boleh mundur lagi gitu ya. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah prioritas dan mencari mana fitur-fitur yang memang urgent atau harus kita selesaikan. Jadi kita harus mereduksi fitur yang harus kita kelarkan. Artinya dengan manage prioritas tadi. Yang awalnya misalkan 10, lalu ternyata ada berbagai problematika, maka waktunya menjadi molor, maka kita tidak bisa menambahkan orang, tidak bisa menambahkan terus tim lembur-lembur terus, tetapi maka lebih disarankan Anda melakukan
prioritas kembali tas-tas apa saja yang sangat penting. Karena ini yang bisa kita lakukan, yaitu kita melakukan MVP, minimum visible product. Itu yang cara terbaik. Bahkan sebuah organisasi yang cukup sangat besar juga, ya misalkan kita sebut saja company X gitu ya, yang memiliki dana sampai triliunan rupiah, mereka itu tetap melakukan prioritas. Tidak semuanya dikerjakan. Bahkan perusahaan-perusahaan besar, Google, Facebook, Tesla, mereka tetap melakukan prioritas tentang apa yang mereka kerjakan. Artinya, do the best, do the right thing, jangan do the past. Karena ya kalau yang cepat-cepat itu rata-rata akhirnya akan membuat pekerjaan yang Anda itu sia-sia. Artinya ya softwarenya gagal gitu ya, walaupun memang beres dikerjakan. Oke, itu satu, fokus pada prioritas dan perencanaan. Kedua, ini di dalam buku Brook sendiri ya. Kedua, ubah mental semua orang. Nah, mental orang itu biasanya rata-rata mereka itu berbicara fokus tuh pada masalah yang terjadi. Jadi kalau ada problem mereka berbicara, wah kita terlambat karena ini, menyalahkan si A, menyalahkan si B, atau menyalahkan kliennya gitu ya, karena kliennya sering berubah-ubah requirement. Nah, kita harus berusaha mengubah mental ini. Merubah mental semua orang, merubah mental tim, bahkan merubah tim manajemen. Kita harus berfokus yang awalnya fokus pada problem, menjadi fokus pada solusi. Brook berpendapat bahwa pengembangan perangkat lunak yang sukses itu memerlukan perubahan dari pemikiran yang fokus pada masalah menjadi pemikiran yang fokus pada solusi. Ia mendorong para pengembang untuk berpikir kreatif, proaktif tentang cara-cara untuk mewujudkan proyek tadi menjadi selesai dengan tanpa harus menurunkan quality. Jadi tim harus berfokus pada hal-hal yang menghambat mereka, lalu fokuslah pada solusi dari hal-hal yang menghambat mereka tersebut. Sekali lagi, kita bukan fokus pada masalah ya, tetapi harus lebih fokus kepada solusi yang bisa kita cari. Selanjutnya, ketiga, ini baik disampaikan oleh Brook ataupun disampaikan di buku-buku yang lain atau disampaikan oleh pengalaman-pengalaman orang lain adalah kita harus mengoptimalkan proses dan optimalkan tool yang kita gunakan. Ini penting sekali, kita harus evaluasi dan perbaiki proses pengembangan yang ada. Kita harus senantiasa melakukan evaluasi, harus melakukan perbaikan, intinya kita harus continuous improvement dan continuous learning dari setiap fase pengerjaan. Makanya yang efektif dilakukan adalah metodologi agile, bukanlah metodologi waterfall. Kenapa? Karena waterfall itu hanya bisa dievaluasi dalam jangka waktu yang lama, sedangkan agile bisa kita evaluasi dalam satu sprint, kita evaluasi, kita perbaiki kekurangan yang ada. Artinya ya tadi, optimalkan proses, kerjakan engineering proses atau agile proses yang benar, yang terus kita evaluasi, terus kita perbaiki. Kedua, yang tidak kalah penting dari bagian ketiga ini adalah tadi penggunaan alat. Nah, ini tool ini wajib diberikan oleh para manajemen kepada tim. Jangan istilahnya itu pelit untuk memberikan tool.
Tidak selamanya tool itu harus berbayar gitu ya. Banyak tool-tool yang bersifat free dan open source yang bisa kita gunakan. Jadi top manajemen, eh, leader dari tim teknologi harus tahu tool-tool apa saja yang bisa digunakan oleh tim, baik itu di dalam proses teknikalnya atau proses manajemen project, bahkan proses komunikasi. Intinya berikan tool dan optimalkan penggunaan tool-tool tersebut. Ya banyak gitu ya, mulai dari tool untuk pembuatan software, tool untuk melakukan estimasi project, pengelolaan project, ya, tool untuk membantu mereka membuat unit testing, misalkan untuk CI/CD. Artinya semua tool yang dapat membantu proses tadi ya harus disediakan. Keempat, ini adalah berbicara mengenai efektivitas dari komunikasi. Katanya, seorang leadership senior menyatakan bahwa komunikasi adalah segalanya. Sisanya sebenarnya hanya bagian-bagian kecil saja. Jadi pastikan ada komunikasi yang jelas, efektif, dan hierarki struktur dari organisasi pengembangan software ini penting juga. Ya, bukan kita benar-benar membutuhkan, oh harus ada atasan, harus ada posisi ini, posisi enggak. Tetapi dalam tim ini tetap dibutuhkan seorang leader dan dibutuhkan tetap seorang orang-orang tertentu yang memiliki tugas tertentu. Artinya ada bagian-bagian orang yang diamanatkan untuk tugas-tugas tertentu lagi. Sebuah tim butuh leader dan leader ini membutuhkan arahan dari leader yang atasnya. Nah, nanti kita akan bahas sendiri mengenai bagaimana kita bisa membentuk organisasi yang tepat untuk berbagai proyek gitu ya. Seperti yang telah saya sampaikan di dalam video mengenai hukum Conway dalam microservice, ternyata struktur organisasi mengerjakan microservice itu berbeda dengan struktur organisasi ketika mengerjakan monolit arsitektur. Sekali lagi, ini harus ada komunikasi yang efektif, ya bisa dibantu menggunakan manajemen project, ya dalam melakukan pertemuan rutin gitu ya, membantu menjaga semua tim satu 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 arah, satu direction gitu, dan bagaimana mereka bisa berkomunikasi. Ya tantangan sekarang biasanya muncul ketika orang melakukan pekerjaan secara remote. Berarti tool-tool yang digunakan juga semakin bertambah. Tadi komunikasi yang efektif, clear, dan kita harus tahu eh, posisi kita itu di mana dan harus kita senantiasa bisa melakukan pelaporan yang clear terhadap tim dan terhadap mungkin atasan kita. Sehingga atasan secara efektif dan secara kontinu tahu apa yang terjadi di tim dan kita juga senantiasa melaporkan kepada atasan apa yang terjadi sehingga tidak di akhir-akhir kita disalahkan atau di akhir-akhir mendapatkan kejutan dengan kondisi yang terjadi. Ini sangat penting dan di sini memang memerlukan penekanan ego dari setiap tim. Kelima, ini adalah kelola kompleksitas. Nah, Brook mencatat bahwa pengembangan perangkat lunak pada dasarnya itu benar rumit gitu ya, kompleks dan pengelolaannya juga memerlukan tadi perencanaan dan pengorganisasian yang cermat. Ia merekomendasikan melakukan istilahnya itu divide et impera, merekomendasikan memecah proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, tentunya dikerjakan oleh tim-tim tertentu
Bukan hanya proyeknya dipecah-pecah jadi kecil, tetapi timnya itu saja, yaitu sama saja. Artinya ya Anda mengerjakan pekerjaan itu semua oleh tim tadi. Jadi pecah-pecah proyeknya, berikan kepada dedicated tim, lalu tim-tim tadi memiliki leader dan si leadernya itu dikelola juga, artinya dipimpin juga. Dengan demikian, biasanya proyeknya menjadi lebih mudah untuk ditangani, lebih mudah untuk diselesaikan kalau terjadi problem dan lebih mudah diselesaikan satu persatu. Oke, jadi itu adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai solusi supaya hukum Brooke ini tidak terjadi. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini menjadi masukan pada teman-teman tim leader, teman-teman manajer yang menghandle sebuah tim, dan mungkin bagi top manajemen juga mereka harus tahu kenapa, karena proses pembuatan software ini sangat kompleks, maka dia membutuhkan perencanaan, membutuhkan metodologi, dan membutuhkan pendekatan yang berbeda dari industri-industri lainnya. Sebagai kesimpulan dan penutup di video kita kali ini adalah hukum Brooke ini adalah pengingat penting, ya, warning bagi kita tentang kompleksitas manajemen proyek perangkat lunak. Ya, hukum Brooke berfokus pada menambahkan tenaga kerja pada proyek yang terlambat, seringkali memperburuk situasi karena kurva pembelajaran, kompleksitas komunikasi, dan koordinasi yang meningkat. Untuk sukses dalam manajemen proyek, fokuslah pada perencanaan yang matang, fokuslah pada prioritas, fokus fokus pada proses yang efisien, dan fokus pada komunikasi yang efektif. Sekian teman-teman pembahasan mengenai hukum Brooks ini. Mudah-mudahan di next video kita akan membahas hukum-hukum yang lainnya, karena sepengetahuan saya terdapat minimal 50 hukum atau prinsip yang berhubungan dengan software development. Sekian, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, kasih like, dan share dengan teman-teman yang lainnya. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi lebih lanjut, dan kalau ada request untuk pembahasan mengenai hukum-hukum yang lainnya atau prinsip-prinsip yang lainnya, silakan teman-teman untuk menuliskannya juga di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.